Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sian Joses Manuel dengan NIM C2357201044. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan project yaitu Portofolio 2. Dan di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi untuk mencatat pembayaran iuran bulanan menggunakan framework 7 berdasarkan starter kit yang sudah diberikan. Di sini perintahnya disuruh buat database-nya, kemudian langsung diisi ya untuk 7 record atau 7 isi data. Kemudian kita di sini disuruh untuk buat desain interface-nya ya, untuk tampilan catatan pembayaran iurannya dalam bentuk tabel horizontal. Kemudian di sini kita disuruh buat desain interface untuk formulir input dan edit catatan pembayaran iurannya. Yang di sini dia di dalam file tersendiri ya, beda dengan untuk file penampil datanya. Kemudian untuk form input itu diberi nama num. Kemudian di sini disuruh untuk memisahkan file JavaScript dari index HTML. Oke, berarti yang pertama yang harus kita buat database. Kita langsung ke sini, jangan lupa dihidupin dulu ya, sambil kalau udah langsung ke bagian admin. Ini kita mencet new. Ini posisinya kita buat database-nya dulu. Nama database-nya catat iuran. Langsung kita create. Kemudian di sini kita buat untuk nama tabelnya. Untuk nama tabelnya kita buat catat ya. Dan untuk kolomnya di sini kita perlu ada 6. Oke, untuk yang pertama, isi datanya itu ada ID. ID-nya kita buat langsung jadi primary key ya, atau jadi auto increment. Kemudian di sini ada nama warga ya. Ya, tipenya di sini kita kasih varchar ya. Untuk length-nya sini kita kasih 100. Kemudian di sini ada bulan. Karena jenisnya ini per bulan, jadi kita kasih situ bulannya ya. Kita nggak pakai date, tapi pakai berjenisnya teks aja. Mana dia? Nah, untuk bulan kita kasih length-nya 20. Kemudian tahun. Untuk tahun kita buat integer ya, karena bentuk angka. Yang isinya nggak usah ya untuk length-nya. Kemudian ada nominal iuran. Oke, untuk nominal iuran sama. Sorry, untuk nominal iuran kita jangan integer tapi desimal. Desimal untuk length-nya kita buat 10,2. Jadi bakal ada 0,00 di belakang. Biar kayak nominal uang asli. Selanjutnya terakhir di sini ada status. Status ini menunjukkan kalau pembayaran itu udah lunas atau belum. Jadi di sini kita pakai namanya mana dia? Enum. Mana enum? Enum ini. Ntar kita cari dulu. Nah ini dia enum. Enum dengan length-nya. Tadi kan kita mau pakai lunas sama belum. Jadi kita tulis L untuk keterangan lunas, koma, kutip, bis to B untuk keterangan belum ya. Oke, kalau udah oke. Kalau sudah tinggal kita save ya. Oke, selesai untuk database-nya. Ini ada ID untuk jadi primary key-nya, udah di auto increment. Untuk nama warga, bulan, tahun, nominal iuran, sama status. Oke, langsung aja. Di sini kita juga diminta langsung isi tadi. Untuk contohnya 7 record. Berarti di sini kan masih 2. Kita tambah jadi 7. Oh ya, untuk ID-nya nggak usah ya, karena udah auto increment. Contohnya nama saya sendiri aja. Kita buat caps lock. Yang bulannya Desember tahun 2025.
nominal iuran. Nah, di sini jangan dikasih titik ya, jadi disambung. Kalau dikasih titik dia bisa error. Contohnya di sini kita 10.000, keterangannya belum. Itu hanya aja ya. Ini sini ada Wolo. Bulan Desember, apa? Ke enter ya. Kita edit. Enter tadi, sorry. Desember tahun 2025. Nggak bisa lagi ya. Kita kode, kita hapus ini dulu. Kita delete dulu. Berarti kita perlu nambahin 6 lagi. Ini apa sih? Tadi aku pencet enter. Ada Wolo. Bulannya Desember tahun 2025. 20.000. Tangannya belum juga. Karena di sini kita patok iurannya itu 100.000 untuk lunasnya. Sebagai contohnya, ada luka di sini contohnya bulan November tahun 2025. Nominal ini 50.000. Belum juga. Yang di sini ada liku bulan November juga, coba tahunnya 2025. Untuk nominalnya isi 100.000. Terangannya lunas ya. Ini kemudian apa yang namanya? Mesa aja. Mesa bulan November tahun 2025. 100.000 juga lunas. Masih ada 2 lagi. Ada Lili bulan November 2025. 50.000. Tangannya belum. Ini kemudian yang terakhir ada lupa bulan Agustus tahun 2025. Iurannya 100.000. Terangnya dulu lunas ya, maksudnya. Kalau udah tinggal kita go, kita lihat. Oke, ini ada 7 rekor. Kalau tadi salah jadi 8 sini, karena dia auto increment jadi dia lanjut terus angkanya. Tapi ini totalnya udah 7 rekor. Oke, udah benar semuanya. Untuk ID-nya, untuk nama warga, bulan, ada tahun, ada nominal, sama statusnya. Udah semuanya. Kalau udah database-nya, selanjutnya kita buat untuk desain tampilan catatan pembayaran. Kebetulan di sini kita udah download ya untuk starter kitnya. Ini yang kita pakai. Kita tinggal open aja. Starter kitnya. Ini bagian home. Nah, kita pertama fokus bagian single dulu. Terus kalau dari single selesai, baru kita pindah ke bagian index. Ini. Nah, untuk di sini saya mau pakai dia div dulu.
caps lock. Saya mau ngasih navbar ya. Ini sebenarnya kita kasih navbar ini untuk ngasih keterangan atas aja supaya lebih rapi. Oke, navbar inner dan sini titel ya. Ini keterangannya daftar iuran. Udah ya namanya. Untuk headingnya sini kita hapus. Paragrafnya kita hapus. Kita pakai begini. Ini kita pakai, kita buat keterangan. Selamat datang ya. Oke, kita kasih HR, kasih jarak, ntar lah. Kita buat div. Ya, div. Yes. List. Media list. Oke, di sini posisinya kita mau buat tabel ya. Karena dimintanya bentuk tabel tadi. Jadi kita buat tabel, tapi tabelnya agak beda nih. Karena bentuknya horizontal nanti untuk data. List, media list, list outline. Ini list strong. List strong. List dividends. Semoga nggak ada yang typo. Oke, lanjutnya. Setelah kita langsung tabel. ID. Yes. Data tabel. Data tabel. Table. Kita buat di headnya. Nah, untuk di headnya sini kita kosongin. Nah, kalau dia bentuk tabel biasa, di bagian di headnya kita isi TR sama TD. Kebetulan di sini dimintanya bentuk datanya horizontal, jadi kita masukkan di T-body ya. TR, TD. Ini kita buatnya per satu-satu ya. Mau ada nama, kemudian bulan ya. Ini tahun. Di bawahnya nominal ya. Nominal. Kemudian terus ada status. Oh ya, tambahan satu ya. Karena langsung diminta untuk bagian ada fungsi update ya. Sorry, bukan update. Ada fungsi edit ya. Edit sama hapus, jadi kita tambahin di sini. Untuk aksi. Kayak gini.
Ya, jadi hasilnya kayak gini. Nah, kalau udah di bagian sini, ini kan belum terhubung ya, belum bisa kita lihat hasilnya. Karena kita bisa lihat hasilnya tuh lihat indeks ya. Jadi kita masuk ke indeks, di bagian ini kita hidupin, ini kita hapus aja. Karena kita cuma pakai icon yang dari framework 7. Dan ke sini, nah di bagian script ini, kan dimintanya tadi dipisah ya, untuk bagian mana tadi, Johnson. Nah, JavaScript-nya dari indeks yang ini. Jadi untuk kita mudahinnya, kita buat file baru. Buat file baru, jenisnya itu JavaScript. Nah, jadi untuk bagian mana tadi, nah, indeks. Nah, untuk bagian ini kita cut, kita potong ya. Langsung kita tempel di sini. Kita save. Terus keterangannya jadi script, cerita. Ya, tulisannya. Aduh, salah. HTML. Nah, kita save ulang. Aduh, apa ini? Bentar. Salah. Cara musik dulu. Bagian ini kita ganti. Formatnya jadi script. Ini jadi apa sih? Buat baru. Kita save dulu jadi. Kita save langsung ya. Cerita. Misalnya cerita. Tinggal kita save. Nah, tinggal kita paste. Nah, untuk bagian ini, ID sama name ini kita hapus saja. Dengan ini juga, transisinya juga kita hapus. Untuk bagian sini, untuk script ini kita hapus. Oke, sudah ya. Bagian biarin aja. Ini sudah benar. Oke, langsung saja. Ini tadi coba-coba sih. Oke, kita ke lokal. Mana dia? 12. Di bagian home ini masih belum ketampil. Di bagian home, sorry, tinggalan ya. Script. Ini lupa kita masukin. Karena kita kan mau hubunginnya ke situ. Kita search ya. Kita tulis nama file yang sudah kita buat tadi, script itu tadi. JS ya. Nah, jadi kita panggil file script ini ke bagian indeks. Ya. Supaya bagian indeksnya itu bisa membuka dari file home ini sendiri. Karena bagian scriptnya kan patch-nya udah kita buat sini bagian home. Udah kita pindahin lah. Sebenarnya sih cerita jelas. Refresh. Kayak ini jadi hasilnya. Jadi ini untuk bentukan datanya nanti ya kalau udah dimasukin. Jadi tabel itu bentuknya horizontal. Oke, lanjut. Bisa kita X saja semuanya. Udah nggak diperlukan. Oke, lanjut. Ini kita disuruh buat desain interface untuk bagian form. Nah, untuk bagian form sendiri dimintakan file sendiri ya, atau halaman tersendiri.
Jadi di sini kita buat ya halaman baru atau file baru, formatnya HTML, kita accept. Tadi disuruh keterangan atau nama filenya itu min kita ya. Bisa saya masukin nama, sorry bukan nama, ini saya sendiri ya, HTML p.ini itu jadi oke udah save. Nanti kita masuk pakai home ya. Ini tinggal kita copy paste untuk kerangkanya, di paste, kita hilangin untuk bagian tabel ya, tabel kita hilangin. Nah, kita nggak pakai tabel, untuk bagian sini juga kita hilangin. Nah, cuman perlu bagian sini. Juga kita hapus ya, nggak diperluin. Langsung form input ya, form input tipenya detail sih. Judulnya sini kita ganti jadi ID. ID-nya sini ID edit ya. Ini sebenarnya nanti dibuat untuk bagian ngedit-ngeditnya, karena di sini kita belum ada masuk ke bagian itu, tapi kita tetap masukin dulu biar nanti nggak ribet. UL jadi edit konten konten itu input input ini item title ini nama ya, title di class input lalu tipenya teks ya, untuk name-nya sesuai dengan nama database-nya. Jadi nama warga ya kan? Kita cek lagi ya, nama warga ya sesuai dengan nama field database-nya, tabel database. Dan di sini kita buat ID nama warga juga, kita buat placeholder-nya juga, keterangan nama lengkap deh. Oke, ini tinggal kita copy paste. Untuk copy-nya dari sini. Oke, ini kita tinggal ganti jadi bulan. Tetap teks. Ini kita ganti bulan, ini jadi bulan, ID-nya juga bulan. Ini di sini
bisa so contohnya gitu ya. Lanjut, sini tahun. Untuk tahun di sini kita kasih number ya, tipenya. Untuk namenya tahun, ID-nya juga sama tahun. Foldernya kita kasih contoh 25 supaya penulisannya benar ya, biar mereka tahu bentuk penulisan. Kemudian ada nominal. Ini ada yang typo ya, nanti kita perbaikin. Nominal di sini sama ya, number juga. Ini nominal iuran sesuai dengan nama di database-nya, tabel database. Nominal iuran, which contoh penulisannya. Oke. Selanjutnya status ya. Status, nah untuk statusnya agak beda nih. Karena bentuknya kita kan kayak ini. Jadi di sini kita tambahin, ini kita hapus. Ini jadi kita tambahin input atau down, balik balik input drop down. Oke, kemudian di sini box else, ini option. Nah, di sini lunas, copy aja. Di sini belum, belum. Untuk value-nya kita langsung isi di sini tadi L untuk lunas, kemudian B untuk belum lunas. Ini ID-nya kita buat status. Sama name. Oke. Udah di bagian sini. Oke, kita buat keterangan. Total iuran. Seribu. Supaya lebih jelas ya kita buat kita. Kalau udah, kali lagi kita buat di bawahnya untuk bagian button nih, untuk batal sama simpan. Yes. Margin center. Sorry. Margin padding button. Margin
padding, terus kita atur ya, grid, grid calls, gitu ya, grid gap ya. Ya, ini langsung sini button, batal ya. Button, button relax, itu run. Kalau kan kita buat thread ya. Ya, hapus dulu, soalnya kita langsung isi tadi. Untuk marknya kita arahin ke home ya, untuk bagian batal ya. Oke, lanjut untuk bagian simpan ya, diganti jadi button fill. Kita nggak pakai ini, kita hapus. Simpan, kita masukin bagian tipe atau type, attachment button, kasih ID nya itu btn, simpan, ID nya btn simpan. Oke, mungkin udah ya, ini harusnya udah ya. Kita balik lagi ke bagian home, kita balik lagi ke home nya, kita buat ya, button untuk uh, tambah datanya. Oke, nah, ada form tadi, kita buatnya di setelah ini kan, atau ini page, nah, baik, tapi di sini di bagian page nih, tapi di luar daftar. Plus, plus ini untuk tambah datanya pakai hot ya, hot button, button, hot button, hot button, hot button. Ini formnya kita kasih nama
Ini, activity, icon ini untuk ininya, iconnya namanya plus. Oke, kita save. Oke, kalau udah, kita coba lihat dulu ya hasilnya. Ya, ini buttonnya. Tunggu bisa dipencet. Supaya kita bisa nampilin data ini nih, kita masuk ke bagian indeksnya lagi. Sorry, bukan indeks. Di bagian script. Buka di bagian script. Nah, kita tambahin di sini page-nya. Tambahin page baru. Sini. Page. Jadi namanya home ya. Home. Terus URL. Di sini nama filenya. P23. 7 2010 4 titik HTML. Oke. Udah kita save. Waduh, gini nih hasilnya. Bentar. Kayaknya ada yang ketinggalan nih. Mari kita cek dulu. Oh ya nih ketinggalan ya. Kelupaan. Bagian sini. Kalau kita masukin ya kelasnya. List. List. Strong. Yes. List. Dividers. iOS. List item iOS. List. Name. iOS. ID-nya langsung aja kita masukin. ID. Form. URL. Oke. DPL. Oke. Betul ya tampilannya. Ada gitu. Oke. Udah sesuai dong kalau kita pencet cancel dia balik ke sini. Oke, berarti sudah selesai. Jadi udah selesai apa yang udah diminta untuk dikerjainnya. Kita udah buat database-nya dengan tabel dan field-nya juga. Kemudian kita juga udah buat bukan buat sih, nambah ya, nambah 7 rekornya atau isi datanya. Kita juga udah buat desain interface-nya juga untuk nampilin catatannya dalam bentuk tabel horizontal tadi seperti ini. Kemudian kita juga udah buat desain interface untuk formulir input dan edit catatannya. Ini ya, aduh, ini untuk bagian input sama edit. Oke, terus di sini kita juga udah pisahin ya file JavaScript-nya dari, sorry, bukan file JavaScript, benar, file JavaScript dari file index.html. Jadi semuanya udah selesai ya. Dan ini hasilnya ya, belum ada bisa ngapain. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengerjaan dari portofolio 2 ini. Oke. Untuk
waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.